Hai, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Sapa Kalbar. Kali ini Anda bersama saya, Petronella Yani. Seperti biasa saudara, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda. Kali ini kami akan mengangkat topik mengenai penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2020. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak AKBP M. Nurdin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Petro. Pak M. Nurdin merupakan Kabak Dalpes Biro SDM Polda Kalbar. Baik. Sehat selalu ya Pak ya, semoga ya. Alhamdulillah masih sehat di tengah jaga kesehatan di tengah ini ya, di tengah kesibukan. Betul, kesibukan juga. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2020. Betul. Untuk tahun 2020 ini sudah ada beberapa tahapan ya, di Januari kemarin sudah ada untuk yang sumber sarjana ya Pak ya. Betul. Nah, kali ini yang akan dibuka atau sudah dibuka ini untuk apa Pak? Terima kasih Mbak Petro. Selamat pagi pada pemirsa Kompas TV. Disampaikan betul pada awal tahun di bulan Januari kita sudah melakukan proses rekrutmen untuk para pemuda-pemudi Indonesia khususnya Kalimantan Barat yang berlatar belakang atau berpendidikan sarjana. Nah di bulan Maret ini sesuai dengan rutinitas yang harus dilaksanakan yaitu perekrutan untuk putra-putri yang berlatar belakang SMA, D3, D4, S1 pun ada. Nah kalau jadi rim terpadu ini kenapa dikatakan penerimaan terpadu? Karena itu bersamaan baik untuk perwira dengan taruna akpolnya, bintara itu dengan tahun ini ada 12 untuk tingkat nasional, satu perbatasan jadi 13 untuk yang Polda Kalimantan Barat, Tamtama ada 2 cabang, Brimob dan Polair. Jadi tiga golongan ini dilaksanakan rekrutmennya secara bersama-sama. Secara bersamaan. Ya. Jadi yang 13 itu untuk yang akpol ya Pak ya? 13 untuk bintara. Untuk bintara. Kalau akpol karena dia untuk pimpinan, jadi tidak dibagi-bagi dia. Pendidikannya pun berbeda. Pendidikan 4 tahun kalau yang bintara 7 bulan, Tamtama 5 bulan. Nah ini untuk jumlah ininya ya, untuk jumlah jumlah yang perekrutan untuk akpol 250 seluruh Indonesia. 200 seluruh Indonesia tapi ya, tidak ada per kuota ya untuk Kalimantan Barat. Kuotanya hanya nanti pada saat karena akpol ini seleksinya 2 kali, tingkat daerah dan tingkat pusat. Jadi sesuai dengan DIPA yang sudah diberikan ke kami, itu kita akan mengirimkan kurang lebih 10 sampai 12 untuk mengikuti tes di tingkat pusat yaitu di Akpol Semarang. Baik, untuk yang bintara dan untuk Tamtama berapa jumlahnya? Kalau bintara seluruh Indonesia 10.257 itu termasuk include Polwan ya. Termasuk include Polwan. Polwan termasuk di situ. Nah kalau untuk Polda Kalimantan Barat itu kita melihat kemarin 254 itu untuk Polki, 12-nya untuk Polwan, pendidikan Polwan di Sepolwan di Jakarta. Jadi nanti untuk yang Polwan akan melakukan pendidikan lagi. Pendidikannya di Jakarta. Setelah lulus ya. Kalau untuk Tamtama Pak? Kalau Tamtama ini seperti saya katakan tadi terbagi menjadi 2. Ya untuk yang Brimob. Yang untuk Brimob dan kemudian untuk Polair ini tidak terlalu banyak. Kalau di SS kita 300. Nah kalau Brimob dia pendidikannya di Pusdik Brimob di Watu Kosek. Kalau untuk Polair pendidikannya di Pusdik Polair di Pondok Dayung di Tanjung Priok Jakarta. Nanti setelah pendidikan, nanti lihat apakah mereka dibutuhkan untuk di tingkat pusat, apakah dikembalikan lagi ke daerah. Mengingat sekarang kan ada proses pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota ini perlu adanya penjagaan baik dari sektor pertahanan maupun keamanan. Nah, tentunya akan dibutuhkan tenaga-tenaga baru untuk melindungi ibu kota tersebut. Berarti yang akan diterima ini nanti harus siap ditempatkan di mana saja intinya. Betul. Begitu ya Pak Nurdin. Betul, seperti kita belajar yang tahun kemarin 2019 total ada 202 bintara, Polka, Polwan dan Polki. Yang kembali menjadi personel Polda Kalimantan Barat 163. Itu termasuk yang untuk perbatasan ya Pak ya? Ya, kalau perbatasan langsung ditempatkan dia. Langsung penempatan pertama itu dari Mabes ya, dari SSDM. Jadi mereka masuk kita beri keterangan dia perbatasan. Kalau tahun 2019 itu 19 orang, dia langsung dimasukkan. Yang di Sekayam dia masuk Sekayam, yang di Ketungo, yang di Putus Simbo dia harus masuk ke sana. Karena memang tujuan dia direkrut adalah untuk menjaga
perbatasan tersebut. Untuk menjaga perbatasan Betul. tersebut, kembalikan lagi Betul, ya ke dikembalikan daerahnya kembali. masing-masing. Nah ini untuk yang jalur prestasi ada tidak Pak? Jalur prestasi untuk di Akpol ada. Jadi kalau secara umum persyaratan itu 18 sampai 21 tahun. Tapi kalau dia punya prestasi 16 tahun bisa. 16 tahun dengan syarat pertama nilai bahasa Inggrisnya itu dibuktikan dengan TOEFL minimal dia 500. Rata-rata juga di rata-rata nilai bahasa Inggris di mana? Di rapotnya juga minimal 75. Demikian pula rapor rata-rata juga dia tidak boleh di bawah 70. Ini untuk Akpol ya Pak? Untuk ya? Akpol. Nah, kalau Bintara sudah masing-masing nanti. Ada yang penyidik pembantu, Iya. ada yang bahkan yang sekarang yang paling indah ada Bintara Pramugari. Nah, itu Paling kan. indah ya, paling Paling cakep indah. ya, paling cantik ya. Baik, Cuma, nanti kita akan itu, bahas mengenai masing-masing jurusan yang akan dibutuhkan untuk Bintara ya, karena Betul. Bintara yang paling Paling banyak betul. dibutuhkan jurusannya. Usai jeda dan saudara jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dan masih bersama dengan AKBP M. Nurdin dan kami masih membahas mengenai penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2020. Baik Pak Nurdin, tadi kita sudah membahas ada 3 ya yang Betul. akan direkrut. Seleksikan, betul. Betul, yaitu yang pertama Akpol, adalah Akpol, kemudian Bintara, dan dan Tamtama. Tamtama. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai 3 bagian ini, mungkin untuk syarat umumnya apa saja nih Pak? Syarat umum tentunya yang pertama dia warga negara Indonesia, bukan dari luar ataupun naturalisasi atau apa. Yang penting dia berwarga negara Indonesia. Yang kedua pastinya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbadan sehat, lulusan SMA, bukan paket ya, Bukan paket bukan ya? paket ABC, dia harus lulusan SMA atau MA. Itu yang umum saja. Nanti yang di khususnya kan masing-masing ada, karena yang umum ini tidak berubah dari tahun ke tahun secara tinggi. Seperti tinggi untuk Akpol 165 untuk yang laki-laki, 160 bagi yang perempuan. Nah, nanti kalau Bintara ini banyak-banyak, karena banyak ada perbedaan, ada yang pilot Jurusan beda, ya. ada yang penyidik pembantu beda, itu masing-masing. Tapi secara umumnya ya dia di atas, terkecuali nanti Bintara perbatasan, dia tingginya dikurangkan lagi. Kalau laki-laki 163, yang perempuan 158. Ya, ini untuk perbatasan. Perbatasan, ya, dia perbatasan. betul-betul memang putra daerah dari perbatasan tersebut. Baik, kita bicara tentang Akpol dulu ya Pak ya, tentang Betul, Akademi silakan. Polisi ini mungkin tadi dibahas mengenai syarat umumnya. Ya. Nah, untuk syarat khususnya untuk Akpol tadi tinggi badan sudah 165 dan 5 dan 160. 160. Kemudian syarat lainnya apa Pak? Yang pertama saya sampaikan secara umum usia pada saat pembukaan pendidikan dia minimal 18 tahun. Maksimal 21 tahun. Ini yang umumnya. Tapi ada khususnya saya sampaikan tadi, apabila dia mempunyai prestasi akademik khususnya dalam bahasa Inggris, 16 tahun bisa. 16 tahun. 16 sampai 17 bisa. Kenapa kita bisa 16 17? Karena pendidikan Akpol itu 4 tahun. Jadi kalaupun dia 16 tahun, pada saat dia lulus 20 tahun. 20 tahun itu sudah usia yang memenuhi syarat dari sisi ketenaga kerjaan, karena sisi minimal dari ketenaga kerjaan adalah 18 tahun. Tapi syarat-syaratnya itu nilai bahasa Inggrisnya dia harus TOEFL-nya harus di atas 500 paling rendah, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Ya. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya juga harus yang sehari-harinya harus 75. Ada satu semester dia di bawah 75 tidak bisa untuk lolos masuk. ya, coret ya Pak ya. Ya, betul. Baik, untuk syarat fisik tadi Bapak katakan salah satunya adalah tinggi badan 165 dan 160 untuk Betul. Akpol. Untuk yang lainnya mungkin ada syarat yang lainnya, mungkin dia boleh berkacamata atau bagaimana? Tahun ini tidak diatur untuk yang kacamata, artinya tidak boleh. Kemudian dia syarat domisilinya itu 1 tahun, wajib dia. Jadi tidak bisa. Itu untuk mencegah apa? Dari daerah lain, apalagi daerah-daerah yang lebih Pinjam kakak orang masuk di sana itu dibuktikan dengan KK dan KTP. Jadi wajib dari Kalimantan Barat ya Pak? Iya, Baik. terkecuali mungkin dia sekolah di 2 sekolah boarding.
Taruna Nusantara dan Krida Nusantara, dia diperbolehkan mendaftar di sekolahnya. Artinya kalau Taruna Nusantara itu bisa di Polda Jateng atau DIY. Kalau Krida Nusantara bisa di Jawa Barat. Ya. Tapi nanti dia mengambil kuota induknya. Induknya di mana? Di Kalimantan Barat ya. Dia di Kalimantan Barat. Baik. Seperti itu diperbolehkan kalau untuk khusus untuk akpol dari dua sekolah ini. Dua sekolah ya. Nah, kalau untuk jalur prestasi tadi Bapak katakan untuk jalur prestasi akademik ya. Kalau untuk jalur prestasi yang lain, misalnya dia punya prestasi di bidang yang lain seperti olahraga atau seni, itu bagaimana? Kalau untuk akpol sampai saat ini belum ada petunjuk. Belum ada petunjuk, maksudnya itu hanya dipakai untuk pertimbangan untuk membantu, bukan yang menentukan kelulusannya, hanya pertimbangan saja. Tapi kalau dia nanti masuk ke Bintara, di Bintara itu ada yang namanya Bintara olahraga. Perminatan olahraga itu di situ mungkin bisa disampaikan. Tapi seperti kemarin ada atlet yang bidang anggar ya, itu sudah menjadi anggota. Nah itu nanti kita arahkan dia supaya di Polda jadi tetap bisa mengikuti pelatihan karena dia diproyeksikan oleh KONI Kalimantan Barat untuk mengikuti dan sudah disetujui oleh KONI nasional untuk mengikuti Asian Games. Jadi ini kalau untuk yang jalur olahraga atau seni itu diarahkan ke di Bintara ya? Kalau dia di Bintara, kalau di akpol belum ada kekhususan. Baik, untuk informasi mengenai akpol ini apalagi yang harus kita ketahui Pak? Masyarakat yang harus ketahui, mungkin ada hal-hal yang lain yang berbeda. Nilainya dia kalau dia lulusan 2018-19 atau yang sudah lulus dia itu tidak boleh di bawah 60. Kalau untuk yang 2020 nanti kita melihat perkembangan pada saat sidang kelulusan daerah itu akan keluar nanti petunjuk dari Mabes bahwa nilainya harus sekian. Nah, karena kan nilainya belum keluar Pak. Yang untuk yang 2020, yang 2020 belum keluar. Nah, itu nanti pada saat menjelang kelulusan daerah sebelum berangkat ke tes pusat, nah itu biasanya sudah keluar dan petunjuknya berapa. Tapi biasanya nggak jauh antara 60-65. Berarti patokannya di semester lalu ya Pak ya? Ya, di tahun 2019. Ini kalau sekarang untuk mendaftar dia membawa raport yang semester lalu. Jadi kalau untuk akpol yang digunakan adalah ujian nasional. Kalau untuk Bintara Tamtama dia menggunakan nilai-nilai sekolah. Nilai sekolah, rapor ya istilahnya. Rapor dan gabungan ujian sekolah. Gabungan ujian sekolah. Ya, betul. Baik, untuk akpol ini ya Pak ya, ini tadi Bapak katakan ini akan melalui tahapan nanti akan melakukan penyidikan selama 4 tahun, betul. Kemudian nanti dia langsung masuk jadi menjadi perwira ya Pak ya. Baik, ini kira-kira animo dari masyarakat, dari adik-adik gimana untuk di Kalbar? Sampai hari ini, kalau melihat tahun kemarin, dari tahun kemarin itu pendaftarnya kurang lebih 150. 150 dan kita kirimkan itu 12. Nah ini masih yang menurut saya 12 lulus semua Pak? 12 kemarin kita kirimkan hanya 3 yang jadi. 3 ini pun kalau bahasa saya aslinya mereka sudah mengenyam pendidikan di Jawa. Yang 3 ini, yang lulus ini, yang satu itu orang Entikong, itu Taruni, dia sudah kuliah di Undip, arsitek teknik sipil. Yang satu lagi dia lulusan Taruna Katulistiwa, tapi dia juga sudah kuliah di Jakarta kalau tidak salah. Yang ketiga itu dari Surabaya, hanya orang tuanya dulu pernah tugas di sini. Jadi bisa saya paskan 3 ini sudah menginjak lah, sudah mengenyam pendidikan. Memang saya kalau melihat data pada saat tes pertama kali, tes kesehatan, jasmani, psikologi, yang dari Kalimantan Barat masih bisa bersaing. Dia berada di posisi-posisi tengah atas. Begitu akademik, TPA dan bahasa Inggris yang secara nasional itu ya, sudah mulai jam itu. Saya bilang masih saya sampaikan, saya sudah berbicara ke mereka. Makanya kita akan buat terobosan baru lagi. Apakah nanti menjelang 2 minggu sebelum keberangkatan kita panggil orang tuanya, kita koordinir untuk memanggil pengajar-pengajar bahasa Inggris yang bisa coba. Ada pembinaan. Ada. Nah kita usahakan tahun ini ada. Nanti tapi dengan persetujuan orang tua, karena dana yang dari kami tidak ada. Kita akan minta persetujuan orang tua. Ya kita siapkan mereka. Karena kita sampaikan terus, Pak, Bu, supaya dilatih ini. Kenyataan kemarin 12 tahun 2018 dari 12 9 kepilih.
3 yang pulang. Ini kebalikannya tahun kemarin 2019. Maka jadi dari hasil analisa itu kita buat apa program-program apa pembinaan kemarin. Baik Pak Antudin, kita jeda dulu dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar. Kami masih bersama dengan AKBP M. Nurdin dan masih membahas mengenai penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2020 khusus untuk penerimaan terpadu calon anggota Polri-nya ya Pak ya, yaitu Akpol, kemudian Bintara dan juga Tamtama. Tadi kita sudah berbincang mengenai Akpol. Ada satu pertanyaan lagi Pak, untuk Akpol ini bisa dari jurusan apa saja ya? IPA IPS bisa? IPA IPS, kemudian dari SMA, MA, dan kemudian apa istilahnya pendidikan dinia formal yang ada di pondok pesantren bisa. Bisa ya. Tingginya itu saya kemarin tadi saya perbagi lagi 165 untuk yang taruna atau yang laki-laki, 163 untuk yang taruni. Baik, untuk tarunanya 165, untuk taruninya 163. Naik dikit. Naik 2 cm ya. Oh, itu berarti itu Pak. Nggak boleh pakai hak tinggi ya Pak ya? Nggak boleh ya. Pada saat pemeriksaan harus dilepas. Harus dilepas semua. Baik, kita sekarang berbincang mengenai Bintara ini, jurusan yang banyak sekali dibutuhkannya di Bintara ini. Mungkin bisa diinformasikan dari syarat-syaratnya Pak. Syarat-syarat tadi kan sudah umum, mungkin yang khususnya. Yang khususnya jadi kami sampaikan kepada Masyarakat Kalimantan Barat, untuk level Bintara ini di Polda Kalimantan Barat kami berusaha untuk tetap mempertahankan Bintara perbatasan. Jadi ada 12 yang dari given dari Mabes, itu dari PTU, Bintara Tugas Umum, kemudian Bintara Penyidik Pembantu, Bintara Teknologi Informasi, Bintara Agama, Olahraga, Polair, itu ada 12 macam termasuk tata boga, musik, pilot, kemudian pramugari yang saya sampaikan tadi. Ada 12 macam. Ini dia mempunyai syarat-syarat tersendiri. Ya. Syarat-syarat sendiri ya, contohnya kalau tapi tidak melebihi dari 165-nya tingginya. Paling tinggi itu. Kemudian kalau selain pramugari dengan bidan, yang lainnya bisa laki-laki perempuan. Tapi khusus untuk pramugari itu harus perempuan, namanya juga pramugari. Namanya pramugari ya Pak ya. Kalau cowok berarti pramugara. Pramugari dan bidan itu harus wanita. Nah, ini untuk pramugari di Kalimantan Barat, untuk jurusan seperti itu kan tidak ada di sini. Jadi bagaimana? Dapat kami sampaikan sampai kemarin online pramugari kalau tidak salah sudah ada 1 yang mendaftar, tapi dia belum diverifikasi. Artinya secara online dia sudah mengisi, tinggal selama waktu 4 hari dia memverifikasi di Polres di mana dia KTP-nya terdaftar. Nah, itu memang yang dibutuhkan, memang syarat utama yang membedakan dengan yang lain, dia harus mempunyai ijazah sudah mengikuti pelatihan masalah pramugari. Nah, jadi saya lihat di sini kita dia sekolah umum SMA. Tapi dapat ada sertifikat itu boleh ya. Sertifikat kalau dia mau kayak SMA, dia usianya harus 18, ya kan, dia tunjukkan saya punya 21 paling tua minimal, dia tunjukkan saya punya ini. Tapi kalau dia menggunakan D3 atau S1, ya dia harus sesuai umurnya. Tapi dia syarat utama dia harus sudah mengikuti pelatihan tentang pramugarian. Nah, ini untuk yang Bintara ini minimal dan maksimal umurnya berapa Pak? Minimalnya 18, maksimalnya 21. Dan dia harus 2 tahun. Ini yang membedakan dengan Akpol. Kalau Akpol 1 tahun domisili di Kalimantan Barat, kalau Bintara harus 2 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK. Domisili Kalbarnya ya Pak ya? Domisili ini sekali lagi sama juga untuk memprotek masyarakat, hak-hak masyarakat Kalimantan Barat menjadi anggota Polri. Jadi jangan sampai dari Jawa atau dari luar pulau Provinsi Kalimantan Barat masuk mengambil jatah dari putra-putri. Jadi daerah. Begini Pak, misalnya anak ini adalah memang putra daerah ya, orang tuanya memang berdomisili di Kalimantan Barat. Ya, betul. Kemudian dia sekolah di SMK kota lain, misalnya di Semarang atau Surabaya. Itu bisa tidak selama KTP dan KK-nya masih terdaftar di
di Capil ya, Kalimantan Barat, dia masih dianggap sebagai warga Ya, karena kita kan memiliki keterbatasan dalam betul, sekolah kejuruan ya di betul. Kalimantan Barat. Nah, makanya dia kalau sekolah bisa saja seperti kita contohkan yang sekolah boarding TN maupun KN itu kan sama, orang tuanya di sini, sekolahnya bisa di mana-mana, tapi dia tetap terdaftar sebagai masyarakat Kalimantan Barat. Baik. Nah, ini kan ada beberapa jurusan yang dibuka ya Pak, dan kita tidak bisa membahasnya secara detail di sini. Untuk lebih jelasnya bisa dapat di mana informasinya? Kami ada yang pertama bisa membuka secara nasional itu di websitenya. Website itu www.penerimaan.polri.go.id. Itu seluruhnya terpapar. Kemudian yang kedua, untuk di Kalimantan Barat sendiri ada medsos-medsos yang bisa digunakan, baik itu Instagramnya itu di Bagdal Pers Polda Kalimantan Barat. Kemudian kalau mau langsung interaktif menggunakan nomor call center kami juga ada di nomor 0813 5175 5598. Baik, nanti kami akan catat, kami akan informasikan itu kepada masyarakat. Langsung 24 jam, kapanpun membutuhkan, tidak usah datang ke Polda, bisanya dia menghubungi by phone, silakan dihubungi nomor itu. Kita akan memberikan penjelasan. Baik, yang terakhir Tamtama ini Pak. Ini ada berapa yang tadi ada Brimob dan juga dari Polair ya? Ya. Syarat yang lain selain syarat umum tadi apa Pak? Diutamakan yang memiliki surat izin mengemudi. Jadi memang dia diperuntukkan untuk mengemudi dan dia pasti dipasukan. Berarti SIM A? Ya, SIM A. SIM A atau SIM B atau SIM B2, tapi dia lebih kepada, karena dia nanti kepada pelayanan kepada pimpinan sebagai pasukan juga. Baik, ini kita berbicara selanjutnya mengenai sistem ya, mekanisme dari tes ini bagaimana Pak? Masing-masing ini beda ya bagian ya? Ya, jadi ada istilah nanti untuk selain yang Bintara PT itu ada tes aspek keterampilan. Ini kayak contoh Polair dia. Ada Polair kemampuan dia membaca peta itu ada sendiri. Tapi kalau PTU enggak, karena PTU dia tugas umum ya umum. Tapi kalau masing-masing mungkin nanti kalau pilot ada lagi aspek keterampilannya dia bagaimana. Walaupun dia sudah menunjukkan ijazah lisennya pilot, tapi tetap bahwa di sini juga ada pilot-pilot heli kita ya, dia langsung dicek. Emang pilot ada masuk di Bintara ya Pak ya? Ada, Bintara pilot. Bintara pilot ya. Dan dia tetap menggunakan umur 21 tahun untuk maksimal, sama? Kalau dia SMA, dia 21 tahun. Oh, jadi ada ininya ya, ada tapi kalau ya? dia mungkin dipakai S1, dia menyesuaikan S1-nya. Jadi digunakan dua, yang kemungkinan yang terbesar adalah dia menggunakan S1-nya ya Pak karena ya? mungkin dia sudah lulus SMA ya. Mungkin lulus SMA, saya mau belajar pilot ke Jawa. Kalau di sini kan sekolah pilot nggak ada, lari ke Jawa, di Bandung, di Surabaya dia belajar hampir setahun lah, pulang lagi ya. Seperti itu bisa saja. Jadi dia tergantung. Tapi kita karena mengejar kemampuan keahliannya, kita akan berusaha. Sudah ada 2 kalau kemarin saya data lihat. Baik. Nanti mereka akan dites masing-masing. Aku nanti akan secara nasional, kemudian Bintara khusus di Kalbar saja, dan Tamtama juga di Kalbar saja. Jadi kalau Bintara pendidikannya ada 2. Untuk yang laki-laki di SPN, untuk yang perempuan di Jakarta. Ini setelah selesai seleksi tahapan semua. Ya. Baik. Nah, ini untuk pembukaannya ini. Kan dari tadi kita bicara ya, mungkin masyarakat belum tahu dan belum membuka website tadi Bapak informasikan. Dibuka dari dan sampai kapan? Pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 23 Maret. 24 sampai 27 itu proses verifikasi, ya kan? Tanggal 28-nya nanti akan kita laksanakan fakta integritas. Itu untuk yang khusus Pontianak dan Kuburaya kita laksanakan di Polda, yang lainnya dilaksanakan di Polres masing-masing. Baik, ada fakta integritas, berarti kita harus menjaga, polisi harus menjaga transparansi ya Pak ya. Harus, dan ini tidak gratis ya, tidak ada dijamin gratis. Dijamin gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Baik, informasi terakhir Pak, mungkin ada yang ingin dihimbau kepada masyarakat di rumah, silakan Pak Nurdin. Baik, kami dari Panitia Daerah Polda Kalimantan Barat, saya selaku dalam ini Kabag Dalpers selaku sekretaris menyampaikan, tidak bosan-bosan menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, dalam proses pendaftaran calon anggota Polri seperti tahun-tahun sebelumnya, sama sekali kita tidak memungut biaya. Jadi kalau ada oknum-oknum atau siapapun juga mengatakan bahwa masuk Polri harus menggunakan uang dengan jumlah-jumlah tertentu, itu dapat saya pastikan itu Anda sedang dalam
proses untuk ditipu. Karena saya selaku sekretaris yang bertanggung jawab untuk menentukan data-data untuk menentukan lulus atau tidak setelah kami menerima dari masing-masing tim, menjamin bahwa nilai itu tidak akan berubah. Saya jamin yang kami nilai hanya kemampuan dan persiapan Anda. Baik. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan benar-benar ini ya, masyarakat peduli dengan informasi Bapak yang Betul. terakhir ini dan mereka tidak gampang tertipu ya Pak ya. Itu kebanyakan. Baik, Gitu. Pak M. Nurdin, terima kasih sudah hadir bersama Sama-sama, kami Mbak. pada pagi hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret ya saudara dan adik-adik. Silahkan buka website dan online service yang telah diinformasikan tadi kepada tadi dari Pak Nurdin, dan saudara tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Petra Nelayani, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.